Jaya membenarkan bahwasanya inisial IR itu Inara yang dilaporkan atas dugaannya perselingkuhan. Mungkin tanggapan Mami seperti apa? Udah fix itu. Iya, Inara. Jadi atas dilaporkannya itu benar inisial IR itu dugaan perzinahan. Seperti apa? Dua ini ya. Dua. Berarti barang buktinya perzinahan. Ya, pokoknya tadi Kabid Humas Polda mengatakan bahwa membenarkan bahwa Mungkin iya, gimana? Kaget juga mungkin nggak sih? tanggapan Mami seperti apa? Ini aku jadi gemeter nih. Soalnya aku dari kemarin aku masih apa namanya istilahnya, masih simpang siur ya kan. Tuhan. Pengen cucu gue. Kenapa memang itu benar? Aku belum ngomong apa-apa tuh. Kenapa aku bisa jadi kayak gitu loh? Ya kan? Kemarin dia bilang anak saya melakukannya kayak gitu. Kalau betul mereka melakukan hal kayak gitu, kok jadi dia juga itu melakukan hal yang sama gitu loh. Padahal di situ dia memaki-maki perempuan itu, ya sampai ngomong enggak gini. Apa yang Mami rasakan sekarang? Aku juga ketakutan aku. Kalau dia apa-apa cucu gue gimana? Nah, ya begini Reza. Ya kan? Ya maaf ya, kalau dia masuk hidup yang tiga itu gimana gitu loh. Sebelumnya udah ngobrol sama Kak Firton belum? Terkait Nah, saya nggak pernah telepon, nggak pernah ini karena saya juga lima bulan udah nggak ketemu cucu. 5 bulan nggak ketemu cucu karena orang yang biasanya saya ajak bicara via telepon itu udah ART-nya itu udah nggak di situ lagi. Jadi saya udah kesulitan untuk ketemu cucu saya. Kemarin tuh masih 2 minggu masih saya ngomong, nah, saya mau ketemu cucu dong, kangen gitu, nggak dibalas, nggak di ini. Kira-kira 2 minggu yang lalu bisa saya kasih lihat bukti chatting saya. Gitu, jadi ini aku juga nggak tahu kayak apa rasanya nih. 2 minggu yang lalu Mami sempat ingin bertemu cucu, meminta kepada Inara. Kan aku telepon sama apa namanya ini, sama orang yang kerja di situ. Oke, tapi menurut pihak Inara bahwa anak-anaknya saat ini sedang berada bersama Virgon. Ini seperti apa? Iya, lebih bagus begitu. Iya, lebih bagus begitu. Aku juga ini ya, aku juga jadi kebingungan gitu. Ya kan? Kalian tahu kan Virgon manggung sana manggung sini, manggung sana manggung sini gitu. Apa yang Mami paling khawatirkan dari para cucu ketika berita ini akhirnya viral ini? Sikit sih, takutnya anak-anak kan udah gede. Takutnya anak-anak itu ngomong kan, mak lu, bapak lu gini gitu loh. Itu aja sih. dari Firton sendiri ada berusaha untuk kontak ke Enggak, cuman baby ini gak usah ikut campur gitu. Aku ikut campur karma gitu. Nih, mungkin terakhir kali ketemu Inara atau pernah berkomunikasi dengan Inara kapan sih nih kalau boleh tahu? Ya itu waktu saya datang ke rumah, saya nggak cucu saya komunikasi via ART yang masih kerja. Saya datang ke situ, saya bilang saya dari pagi, terus sekitar jam 1, jam 2 pembantu nanya, kamu mau pulang kapan gitu kan. Terus aku bilang kenapa? Enggak, nanti kayaknya habis maghrib itu. Terus dia naik lagi, dia turun lagi. Enggak, kata ibu, pulang aja sekarang gitu. Aku tuh singgung banget. Cuman ya itu kan aku pikir gini, oh mungkin ada temen yang mau datang, mereka tuh nggak mau lihat saya atau apalah gitu. Saya masih positif pikirannya, nggak ada kayak. Minta maaf, apakah itu bisa dikatakan bahwa secara tidak langsung Mami diusir oleh mantan
Ya mungkin begitu. Menurut teman-teman saya sih, kayak saya cerita gitu, ya kan. Ada kemungkinan, ya mungkin ada orang yang mau datang, dia nggak mau lihat saya ada di situ atau bagaimana sih nggak ngerti. Gitu. Setelah itu apakah Mami langsung mengangkat kaki dari situ atau masih ada komunikasi dengan Inara lagi? Nah, kemarin itu saya telepon 2 minggu yang lalu, nanti bisa saya tunjukin itunya. Saya chat di WA nggak dibalas. Mami mendengar kabar dan akhirnya kan si Pinara Sulsi juga udah meminta maaf dengan kejadian ini. Gimana gimana responnya Mami? Gimana? Pinara juga udah minta maaf dengan kejadian ini. Bahwa benar fakta juga dia emang diduga berselingkuh dan Mami sebagai mantan. Minta maaf di mana? Minta maaf dengan Mengakui maaf ke manajernya. Mengaku bersalah. Nah Mami melihatnya gimana? Ya bagus sih kalau dia tahu bahwa ini salah kan gitu ya, harus dia minta maaf, tapi kan nggak mungkin hanya bisa maaf aja. Untuk anak-anak kan juga kan nggak mungkin hanya bisa maaf. Nah tolong itu kalau ada pertanyaan tolong dijawab dengan baik dan benar kan gitu. Tentunya menjaga banyak ya kan, pikirannya anak-anak, mentalnya anak-anak, apalagi semuanya gitu. Dia minta maaf harus menanyakan ini bahwa ada salah satu bukti yang disertakan oleh para pelapor ini kepada pihak Polda Metro Jaya bahwa itu rekaman CCTV diduga Inara bersama selingkuhannya ini melakukan sesuatu yang tidak pantas di dalam kamar sampai digelar-menjijikan. Tanggapan Mami seperti apa? Aku nggak bisa ngomong lagi. Tapi Mami melihat dengan diduga melakukan dan tanda kutip. Memang Mami itu bukan kapasitas lagi karena kan dia bukan ruang buat ada. Itu bukan haknya saya lagi, tapi yang kenapa saya ikut bicara? Cucu saya yang 3 itu yang saya pikirin. Selain itu enggak ada. Kalaupun dia mau yang macam-macam, mau yang ini, kenapa sih di Islam kan maaf ya, kita minta maaf ini, minta maaf untuk semuanya juga kan diizinkan untuk 2-3 istri, asal jangan lebih 4. Kenapa dia nggak bijaksana gitu? Yang mau yang ngomong atau bagaimana ini mintanya sama cowoknya, jangan sampai hal yang seperti itu terjadi gitu. Aku sih nggak ngerti ya. Cuman ini lumrah kalau saya punya pertanyaan di otak saya kayak begitu modelannya gitu loh. Jadi message-nya Mami melihat daripada dia disalahkan ya kan, karena ini juga pada punya istri juga ya Mami ya, kayak nggak ada yang lain lagi gitu. Melihat itu juga Mami melihat. Kan waktu itu dia bilang, ya kan, ada 400 orang yang senang sama dia. Kenapa nggak pilih-pilih yang itu salah satu? Kemarin dia bercarut marut, ya kan, bilang bahwasanya kalau modal apa ditanyain sama Richard, modal orang selingkuh itu apa? Selingkuh itu apa? Pelakor itu apa? Katanya apa? Modalnya? Modal usah cantik sih. Gitu. Lihat sini. Kan sama-sama kita kan tahu kan? Dia mengatakan itu di seluruh infotainment, di seluruh ini juga kan ada kan. Saya bukan mengada-ngada. Kok bisa gitu? Ya, jadi kalian juga yang di rumah, saya sih bukan juga mau ini ya. Maka ketika orang ada sedang bermasalah, gak usah lah ikut ngejudge gitu. Ya, kenapa? Liter apa yang kalian pakai untuk menghakimi orang itu juga yang akan datang sama kita. Aku di sini bukan mau ngejudge, tapi aku shock. Dan itu cucu Mami dong, image-nya ke cucu. Itulah yang makanya aku selalu bilang, ada yang 3 itu di situ. Kalau kau punya nggak punya anak itu setan amat, bodo amat lah. Lu mau ngapain ke jungkir balik kan urusannya sama gua. Tapi kalau untuk Virgonnya sendiri ada tanggapan nggak? Nggak ada, dia kan kalian tahu. Peristiwa dia aja saya yang ngomel-ngomel, apalagi kayak begini. Oke, Eva. Hai. Nih, tapi kan ini kebenarannya belum pasti ya, nih masih dugaan sendiri gimana? Maksudnya belum pasti kebenarannya. Ya, makanya saya bilang, apakah betul itu laporan? Kalau berlaporan itu betul, aku aja sampai gemuk ini, gemetar. Karena tanganku ini dingin loh. Itu. Mungkin kejadian ini ada berencana juga masih mungkin mengambil hak anak dari Virgon mungkin ada kejadian seperti Ya kalau sampai masuk penjara gimana? Aku kan nggak ngerti juga kalau memang itu betul ya. Ini asas praduga nggak bersalah ya. Anak apa? Ya aku ngomong seperti ini. Kalau
ini betul-betul aku nggak tahu lagi mau ngomong apa. Ini terjadinya kayak gitu. Flashback antara Inara dengan Jojo. Ada nggak umur akhir apa terjadi dulu perceraian dengan diduga berselingkuh? Nggak ada nih kalau yang Fik, nggak ada. Itu kan kamu kan waktu itu karena dimasukin ke Instagram, dimasukin ke ini masalah-masalah ini. jadi pure kalau masalah Twitter Inara cerai itu tidak ada kecocokan, bukan masalah orang ketiga. Nah, cocok ada banyak hal yang nggak bisa diceritakan di sini. Oke? Biarlah itu menjadi rahasia mereka. Berarti ini akan kejadian seperti ini ada berencana juga nggak sih mengambil anak-anak profil diri sendiri? Tergantung bapaknya. Kalau saya mah tergantung bapaknya. Kalau bapaknya bilang ya udahlah, ambil aja anak-anak. Mungkin Hah? Ya. Ada yang nggak bisa saya ceritain di sini. Anak-anak kecil itu bercerita sama saya pada waktu terakhir saya ketemu cucu saya yang 3 itu. Nggak bisa saya ceritain di sini. Ya pokoknya ada yang anak-anak itu bercerita sama saya. pas kapan diceritain ini konflik? Ya waktu saya terakhir ketemu sama cucu saya di kampung nenek baru. Mami sendiri melihat sosok Inara ini seperti apa sih dari kacamata Mami? Aduh, saya kayaknya udah nggak bisa ngomong lagi. Makan tidak. Makanya hidup itu jangan ketinggian style. Kadang ada roda di bawah, ada roda di atas. Kayak begini, ya kan? Aku juga jadi nggak ngerti. Udah pasti ada banyak perusahaan-perusahaan yang kontrak sama dia membatalkan ini. Kan sedih. Harus dia masih bisa cari nafkah. Ya kan? Aku juga bukan mau menghakimi, enggak. Itu yang aku pikirkan. Dia ya mungkin selama ini kan dia kan megang uang banyak dari anak saya. Tapi mungkin dengan adanya kayak gini, ya gimana itu coba? Aku nggak ngerti lagi harus ngomong apa sekarang. Ayo mudah-mudahan aja sih, aku juga ikut berdoa. Lu mudah-mudahan jangan beneran ini gitu loh. Orang lain taunya cuma bisa bilang kasihan ya ini ya anu ya. Saya, kalian tahu nggak hati saya dirobek-robek? Itu. Aku cuma berdoa. Semoga urusannya cepat selesai. Ketika kalau memang anak dia sampai masuk, ya apa boleh buat. Saya mungkin juga sementara berhenti dari kesenian untuk saya kan. Itu aja sih. Melihat mungkin juga kemarin diajak anak-anak main, mungkin apakah tidak ada firasat juga seperti apa? Sebenarnya saya udah ditunjukin yang itu saya bilang ada sesuatu yang anak-anak itu praktekkan ke saya, tapi saya nggak bisa ngomong di sini gitu loh. Itu mungkin Tuhan tuh kasih hikmat sama saya sehingga saya juga kok gini ya gitu sampai habis kayak begitu terus disuruh pulang. Aku nggak ngerti gitu ya, apakah dia lihat dari CCTV atau gimana, aku nggak ngerti juga. Mungkin Mami juga melihat Bang Firjun yang mungkin dulu tempat tertimpa masalah, tapi pada akhirnya beliau itu lebih memilih dia dan apa namanya kayak menutup keburukan kemarin. Ya, anakku itu bukan nggak mau bicara, bukan berarti nggak peduli. Menambahi problem untuk anak-anak di kemudian hari. Gitu loh. Kenapa? Aku bilang nambahin problem untuk anak-anak di kemudian hari. Sekarang mungkin anak-anak masih kecil, belum ngerti apa itu sosmed, apa itu ini. Tapi dengan berkembangnya waktu, berkembangnya segala ini, segala macam ini, bisa kau hindari. Gak bisa dihindari. Ya kan? Pasti tahu. Dan mereka betapa frustasinya mereka kalau kayak gitu. Aku aja yang sendiri hidupin anakku, ya, ngebesarkan anakku, aku sekolahin anakku. Ya kan? Itu aja anakku, aku pulang malam, pulang pagi, gak tahu siang, gak tahu malam, gak tahu.
Anakku aja masih bisa komplain. Masih bisa kalau mami sih kita ditinggal-tinggal. Mami kan single fighter nak. Cari nafkah untuk kalian. Harus jadi bapak jadi ibu. Kan gitu. Ini tenggorokan udah luka-luka nih nyanyi untuk kalian. Untuk ngapain kalian? Kan gitu. Nah, makanya aku bilang. Nggak tahu lagi harus mau bicara apa, mau ngomong apa, nggak ngerti lagi aku. Kalau ini sampai benar terjadi, sesuai dengan laporan yang ada kalian dengar tadi di sana, ya itulah. Aku nggak ngerti lagi mau ngomong apa. Oke. Mami, terima kasih banyak ya. Mami sehat-sehat. Amin, amin, amin.